Sampai jumpa lagi bersama Bapak Vidi Wijayanto. Hari ini di kelas 4 kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, ya, pelajaran ke-1. Tema 1, subtema 1, indahnya kebersamaan. Hari ini kita belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi kalau kalian menemukan satu bacaan, ya, itu biasa terdiri atas beberapa paragraf, ya, atau beberapa alinea suatu paragraf, ya. Ada yang paragrafnya sampai 3 paragraf atau bahkan sampai 5 paragraf. Apalagi kalau kalian suka membaca novel, pasti banyak sekali paragrafnya, ya. Nah, setiap paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Jadi ketika kita membaca suatu teks bacaan atau paragraf, itu memiliki beberapa kalimat, ya. Ada yang 3 kalimat, 4, 5, bahkan bisa sampai 6 kalimat di dalam satu paragraf. Setiap paragraf juga memuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu disebut juga gagasan utama atau ide pokok, yang merupakan masalah utama yang dibahas atau yang diungkapkan dalam suatu bacaan. Jadi gagasan pokok itu ada masalah utamanya yang akan dibahas, ya, atau diungkapkan dalam suatu bacaan. Gagasan pokok juga dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan di akhir paragraf, atau bisa juga menyebar di seluruh paragraf, ya. Tetapi yang penting di sini adalah gagasan pokok satu paragraf kita bisa tentukan itu di awal kalimat atau terdapat di dalam kalimat utama. Jadi apabila kamu akan menentukan suatu gagasan pokok, maka kunci utamanya adalah terdapat di dalam kalimat utama, ya. Gagasan pokok juga diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas, ya. Artinya gagasan pokok itu diperjelas, ya. Diperjelas berarti ada yang harus dijelaskan, ya. Jadi gagasan pokok atau kalimat utama yang tadi, ya, di satu paragraf itu dijelaskan, ya, oleh kalimat-kalimat pendukungnya atau kalimat-kalimat penjelasnya, ya. Jadi di dalam kalimat utama itu dijelaskan lagi, diperjelas lagi oleh kalimat berikutnya, ya, kalimat kedua, ya, atau kalimat ketiga, ya, itu namanya gagasan pendukungnya. Tetapi gagasan pendukung itu juga termuat di dalam satu kalimat-kalimat penjelas, ya. Jadi gagasan pendukung itu yang kalimat menjelaskan suatu gagasan pokok atau kalimat utamanya itu juga terdapat dalam kalimat-kalimat penjelas. Artinya kalimat-kalimat yang menjelaskan sesuatu tersebut, ya, dalam satu masalah itu, ya, di dalam paragraf tersebut sebagai pelengkapnya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan, atau juga bisa berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi
untuk gagasan pokok. Jadi ya, yang sama seperti tadi Bapak jelaskan, gagasan pendukung itu adalah uraian dari kalimat utamanya atau dari gagasan pokok ya. Jadi bagaimana kamu bisa mengetahui gagasan pendukung kalau tidak ada gagasan utamanya atau kalimat utamanya ya. Jadi ini saling terkait ya, gagasan pokok dengan gagasan pendukung itu saling terkait ya, tidak dapat dipisahkan karena kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan ya. Nah, di sini ada contoh ya, bagaimana kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf ya. Bapak berikan contoh di sini mengenai pawai budaya ya, ada teks bacaan mengenai pawai budaya. Bapak bacakan ya di paragraf pertama. Nah, ini namanya paragraf pertama itu terdapat 6 kalimat ya. Dari pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan sampai terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kalau kalian hitung di sini terdapat 6 kalimat ya. Satu paragraf ini terdapat 6 kalimat ya. Mengerti ya? Nah, jadi dalam paragraf ini ya, paragraf pertama ini terdapat 6 kalimat. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf pertama? Ya, Bapak sudah beritahu di sini gagasan pokoknya adalah tadi kita belajar di awal, yaitu di poin yang ke-7 ya, penting ya ini. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama ya. Jadi terdapat di kalimat utama. Berarti apa jawabannya di paragraf pertama ini? Gagasan pokoknya sudah jelas di sini, kita ketahui bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama ini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, ini merupakan gagasan pokoknya ya, yang terdapat di kalimat utama ya. Lalu gagasan pendukungnya bagian mana? Gagasan pendukungnya itu berarti menjelaskan kalimat yang utama ini tadi ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukungnya berarti pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, itu merupakan gagasan pendukung dari paragraf pertamanya ya. Lalu apa itu? Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat sampai yang terakhir, kalimat terakhir terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu adalah kalimat-kalimat penjelasnya atau kalimat-kalimat yang melengkapi dari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Itu mengerti ya sampai di sini. Jadi itu cara kita untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh pawai budaya ini terdapat berapa paragraf ya? Kita lihat di sini ya, ini paragraf pertama yang tadi kita sudah bahas. Lalu ini juga ada lagi paragraf kedua ya. Dari barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, ini paragraf kedua. Di sini juga terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung juga ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dan menentukannya seperti yang Bapak sampaikan di paragraf pertama tadi ya. Nah, ini ada juga paragraf berikutnya, berarti paragraf ketiga ya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Lalu paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja ya.
Dan terakhir paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, ini teks bacaan ini terdapat 5 paragraf ya. 5 paragraf bukan 5 kalimat ya. 5 paragraf ya. Jadi satu bacaan itu ya, atau teks bacaan itu pasti memiliki paragraf. Nah, ini yang disebut paragraf ya. Ada paragraf 1, 2, paragraf 3, keempat, dan terakhir paragraf kelima ya. Nah, ini contoh yang tadi sudah kita kerjakan ya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Tadi kita sudah bahas yang paragraf pertama ya. Untuk paragraf-paragraf berikutnya nanti kalian bisa coba ya, kerjakan setelah ada tugas ya dari Bapak ya. Nah, ini kunci jawaban di gagasan pokok paragraf pertama tadi ya. Nanti apabila ada yang belum mengerti dan kurang jelas, boleh kalian tanyakan pada waktu meet ya. Jangan malu-malu ya, tanya saja ya pada waktu meet, karena itu kesempatan kamu untuk bisa bertanya ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kiranya bisa membuat anak-anak mengerti dan paham ya, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada pertemuan pertama ini untuk bahasa Indonesia ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.